Suatu hari, serombongan sahabat berkumpul pada Ali. Lalu mereka berkata kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, kami tidak melihat orang yang lebih berbudi pekerti, lebih lemah lembut dalam mengajar, begitupun yang lebih baik pergaulannya dan lebih solih daripada Abdullah bin Mas'ud." Ujar Ali, "Saya minta tuan-tuan bersaksi kepada Allah. Apakah ini betul-betul tulus dari hati tuan-tuan?" "Benar," jawab mereka. Kata Ali pula, "Ya Allah, saya mohon engkau menjadi saksinya bahwa saya berpendapat mengenai dirinya seperti apa yang mereka katakan itu, atau lebih baik dari itu lagi. Sungguh telah dibacanya Al-Quran, maka dihalalkannya lah barang yang halal dan diharamkannya barang yang haram. Seorang yang ahli dalam soal keagamaan dan luas ilmunya tentang sunnah." Maksudnya itu pujian dari untuk Abdullah bin Mas'ud. Dan suatu ketika para sahabat memperkatakan pribadi Abdullah bin Mas'ud. Kata mereka, "Sungguh sementara kita terhalang, ia diberi restu, dan sementara kita bepergian, ia menyaksikan tingkah laku Rasulullah." Jadi si Abdullah bin Mas'ud ini karena dia sering mencari ilmu, maka dia selalu mendampingi Rasulullah. Dan lebih lagi, Abdullah bin Mas'ud adalah tempat Rasulullah menumpahkan keluhan dan mempercayakan rahasianya hingga ia diberi gelar peti rahasia. Abu Musa al-Ash'ari, "Sungguh, setiap saya melihat Rasulullah, pastilah Ibnu Mas'ud berada menyertainya. Apapun yang menjadi sebab, ialah karena Rasulullah amat menyayanginya, terutama kesolehannya, kecerdasannya, kebesaran jiwanya." Hingga Rasulullah berkata, "Seandainya saya hendak mengangkat seorang sebagai amir tanpa musyawarah dengan kaum muslimin, tentulah yang saya angkat itu ialah Ibnu Ummi Abdin." Dan telah kita kemukakan wasiat Rasulullah kepada para sahabatnya, "Berpegang teguhlah kepada ilmu Ibnu Ummi Abdin." Keilmuannya diakui sama Rasulullah. Maka kesayangan dan kepercayaan ini memungkinkannya untuk bergaul dekat dengan Rasulullah hingga ia memperoleh hak yang tak diberikannya kepada orang lain. Ini sabda Rasul, "Saya izinkan kamu bebas dari tabir hijab." Nah, tabir hijab maksudnya kayak gini loh. Hijab kan jilbab. Iya, jadi maksudnya itu rumahnya Rasulullah itu bebas untuk bagi Abdullah ibnu Mas'ud datang. Ke Abdullah ibnu Mas'ud ingin bertanya dengan Rasulullah, nggak usah nak minta izin dulu sama yang lain, langsung aja dia ke sana kayak gitu. Walaupun siang, walaupun malam. Kan Abdullah ibnu Mas'ud ini dapat haknya memang dari Rasulullah langsung, ya. Sementara kita terhalang, ia diberi izin, kata sahabat-sahabat yang lain, dan sementara kita pergi, ia menyaksikan Rasulullah. Sementara dia tidak ada di situ, orang-orang yang lain di situ, si Ibnu Mas'ud tadi, Abdullah Ibnu Mas'ud tadi ada di dekat Rasulullah. Kayak gitu. Artinya Abdullah ibnu Mas'ud itu selalu menyertai Rasulullah. Mungkin gambaran yang melukiskan akhlaknya secara tepat adalah sikapnya ketika menyampaikan hadis dari Rasulullah setelah beliau wafat. Walaupun ia sering menyampaikan hadis dari Rasulullah, tetapi kita lihat setiap ia menggerakkan kedua bibirnya untuk mengatakan, "Saya dengar Rasulullah menyampaikan hadis," dan bersabda, maka tubuhnya gemetar dengan amat sangat. Ia tampak gugup dan gelisah, sebab tidak lain karena takutnya akan kelupaan hingga bersalah menaruh kata di tempat yang lain. Dia itu gemetar itu takut nanti apa yang diucapkannya itu tidak sama dengan apa yang diucapkan oleh Rasul. Kayak gitu loh. Makanya dia takut untuk menyampaikan hadis. Jadi inilah lukisan atau sikap yang ditampilkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, ya, yang dilihat oleh Amr bin Maimun.
Saya bolak-balik ke rumah Abdullah bin Mas'ud, ada setahun lamanya. Dan selama itu, ia tak pernah saya dengar ia menyampaikan hadis dari Rasulullah, kecuali sebuah hadis yang disampaikannya pada suatu hari. Dari mulutnya mengalir ucapan, telah bersabda Rasulullah. Tiba-tiba ia kelihatan gelisah hingga tampak keringat bercucuran dari keningnya. Kemudian katanya mengulangi lagi kata-kata tadi. Kiranya demikianlah disabdakan oleh Rasulullah. Nah, jadi dia ndak sembarangan orang ini. Dan berceritalah Alqamah bin Qais. Biasanya Abdullah bin Mas'ud berpidato setiap hari Kamis sore menyampaikan hadis. Tidak pernah saya dengar ia mengucapkan telah bersabda Rasulullah, kecuali satu kali saja. Di saat itu saya lihat ia bertelekan tongkat dan tongkatnya itu bergetar dan bergerak-gerak. Lalu diceritakan juga oleh Masruq mengenai Abdullah tadi. Suatu hari Ibnu Mas'ud menyampaikan sebuah hadis. Katanya, saya dengar Rasulullah, tiba-tiba ia jadi gemetar dan pakaiannya bergetar pula. Kemudian katanya, atau kira demikian atau kira-kira seperti itulah. Teliti dia ya, dia memang teliti. Maksudnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu seperti itu loh, kira-kira seperti itulah. Ibnu Mas'ud tak hendak berpisah dari Rasulullah, baik di waktu dia bermukim maupun di waktu bepergian. Ia telah turut mengambil bagian dalam setiap peperangan dan pertempuran, dan perangnya dalam perang Badar meninggalkan kenangan yang tak dapat dilupakan. Jadi dia ikut juga di perang Badar ya. Menjadi kenangan di situ rubuhnya Abu Jahal ya. Abu Jahal tahu ya? Nah, Abu Jahal itu ditebas oleh pedangnya kaum muslimin. Roboh. Jeger kayak gitu loh. Abu Jahal tuh yang itu kan paman Nabi Muhammad. Iya, yang jahat juga. Abu Lahab, Abu Jahal itu pamannya semua. Tapi kan jahat ya. Khalifah dan para sahabat Rasulullah mengakui kedudukannya ini hingga ia diangkat oleh Amirul Mukminin Umar sebagai bendaharawan di kota Kufah. Kepada penduduk waktu mengirimnya, ia katakan, demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sungguh saya lebih mementingkan tuan-tuan daripada diriku. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sungguh saya lebih mementingkan tuan-tuan daripada diriku. Maka ambillah dan pelajarilah ilmu darinya. Dan penduduk Kufah telah mencintainya, suatu hal yang belum pernah diperoleh orang-orang sebelumnya atau orang-orang yang setaraf dengannya. Sungguh kebulatan penduduk Kufah untuk mencintai seseorang merupakan suatu hal yang mirip dengan mukjizat. Ya, itu ya. Sebab ialah karena mereka yang biasa menentang, memberontak, mereka tidak tahan menghadapi hidangan yang serupa dan tidak mampu hidup selalu dalam aman dan tentram. Dan karena kecintaan mereka kepada Abdullah bin Mas'ud, sampai-sampai mereka mengerumuni, mendesaknya sewaktu ia hendak diberhentikan oleh Khalifah Utsman dari jabatan. Katanya, tetaplah Anda tinggal bersama kami di sini dan jangan pergi, dan kami bersedia membela Anda dari malapetaka yang akan menimpa Anda. Jadi orang-orang itu sangat sayang sama Abdullah bin Mas'ud. Nggak bolehnya pergi Abdullah bin Mas'ud itu. Tetapi dengan kalimat yang menggambarkan kebesaran jiwa dan ketakwaan, Ibnu Mas'ud menjawab, saya harus taat kepadanya. Maksudnya kepada Utsman. Utsman kan nyuruh berhenti kan. Dan di belakang hari akan timbul peristiwa-peristiwa dan fitnah. Saya tidak ingin menjadi orang yang mula-mula membuka pintu fitnah itu maksudnya. Pendirian mulia dan terpuji ini mengungkapkan kepada kita hubungan Ibnu Mas'ud dengan Khalifah Umar. Di antara mereka telah terjadi perdebatan dan perselisihan yang makin lama makin sengit hingga gaji dan tunjangan pensiunnya ditahan dari Baitul Mal. Ya Allah. Gaji dia, tunjangan untuk dia berhenti kan, dia kan jadi bendahara di Kufah. Ibnu Mas'ud tadi.
Nah, tapi Khalifah ini memberhentikannya, makanya diberilah tunjangan dan gaji-gaji itu tadi juga mau diberikan. Tetapi tidak iya nih, lihat nih ya. Hingga gaji dan tunjangan pensiunnya ditahan di Baitul Mal. Jadi waktu dia berhenti itu belum mendapatkan gaji, belum mendapatkan tunjangan. Nah, walau demikian tak sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya tentang Utsman. Bahkan ia berdiri sebagai pembela dan memperingatkan rakyat ketika dilihatnya persekongkolan di masa Utsman telah meningkat menjadi pemberontakan.